Penerapan PSBB di ibu kota memasuki hari keempat, pembatasan mulai dari kegiatan sosial, ibadah, dan juga layanan transportasi. Dan untuk mengetahui suasana hari keempat PSBB dari halte Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat, kita bergabung dengan reporter Felmi Lobela dan juru kamera Hengki Haryanto. Ya, Felmi, bagaimana suasana di halte Transjakarta Harmoni di hari keempat penerapan PSBB? Ya, pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dicanangkan langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tentunya ada berbagai imbas atau dampak terhadap tempat-tempat umum atau aktivitas masyarakat. Salah satunya adalah di halte Transjakarta. Di lokasi kami berada saat ini, yakni di halte Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat, bisa kami laporkan bahwa sejauh ini masyarakat atau tepatnya ini penumpang atau pelanggan dari Transjakarta masih cukup padat memenuhi halte Transjakarta. Jikalau saat ini memang belum terlihat, namun kami menghitung ada sekitar jarak 1-2 menit kemudian ada terjadi kepadatan atau antrian untuk beberapa atau sejumlah gate yang ada di halte Transjakarta Harmoni Jakarta Pusat ini, yang merupakan satu dari 13 koridor Transjakarta yang ada di Jakarta. Andra dan juga pemirsa, jikalau kita melihat bahwa memang tujuan dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah untuk memutus atau tepatnya meminimalisir penyebaran dari virus corona, begitu. Namun memang kami melihat juga bahwa imbas dari pemberlakuan PSBB tersebut memang belum terlihat signifikan terjadi di masyarakat, khususnya di tempat-tempat umum seperti halte Transjakarta saat ini. Seperti pemberlakuan jaga jarak begitu, ini belum sama sekali dilakukan oleh masyarakat. Seperti pada saat mengantri begitu, mereka belum memberlakukan jaga jarak atau masih tetap mengantri dengan jarak yang cukup dekat begitu. Namun untuk seperti penggunaan masker ini merupakan hal yang wajib bagi masyarakat atau pelanggan dan juga penumpang yang masuk di sini agar nantinya ini dapat sedikit meminimalisir penyebaran dari virus corona. Bagi penumpang yang tidak menggunakan masker memang akan dilarang untuk masuk ke halte Transjakarta atau masuk terutama khususnya ke dalam bus tujuan atau pada rute mereka masing-masing. Masyarakat juga ini masih terlihat sekali masih mengabaikan jaga jarak begitu, belum bisa memberlakukan atau melakukan apa yang kemudian menjadi kebijakan dari pemerintah untuk menjaga jarak sebagai salah satu langkah dengan untuk pencegahan dari virus COVID-19 ini. Dan juga antrian masih terus terjadi, sebagaimana kalau kita bandingkan hari ini merupakan hari Senin, di mana hari pertama untuk hari aktivitas dari 5 hari aktivitas atau 5 hari kerja. Namun sama sekali tidak ada perbedaan yang signifikan pasca diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Masyarakat masih terus memadati halte Transjakarta. Ada kami menghitung 1 sampai dengan 3 menit kepadatan kemudian terus terjadi. Jika membandingkan tadi pada jam 4 sore, semakin sore sampai dengan saat ini menunjukkan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, ini kepadatan justru semakin terjadi karena selesainya aktivitas dari masyarakat yang kemudian menggunakan transportasi umum untuk menuju ke tempat tinggal mereka masing-masing. Andra. Ya, Felmi, apa saja yang dilakukan PT Transjakarta untuk mencegah penyebaran COVID-19? Sehubungan dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan dari tanggal 10 hingga 24 April 2020, ada kemudian 7 poin yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini pihak dari PT Transjakarta adalah pembatasan waktu layanan halte dari hanya mulai pukul 6 pagi hingga pukul 18. Kemudian pelayanan bus hanya beroperasi di dalam 13 koridor utama, dan juga pembatasan jumlah penumpang maksimal di dalam bus yakni 60 orang untuk bus gandeng, kemudian 30 orang untuk bus besar dan 15 orang untuk bus sedang. Kemudian juga pembatasan jarak aman antar penumpang atau pelanggan dari Transjakarta. Dan kemudian juga PT Transjakarta mewajibkan penggunaan masker kain 2 lapis yang bersih bagi pelanggan atau penumpang maupun petugas di lapangan, dan juga memberikan antrian khusus bagi petugas medis. Saat ini Andra dan juga pemirsa bisa dilihat antrian kembali terjadi setelah beberapa menit tadi terlihat lengang. Kemudian saat ini bisa dilihat para penumpang kembali mengantri untuk menunggu bus Transjakarta yang menjadi bus tujuan mereka masing-masing pasca selesai beraktivitas.
kita ketahui, Andra dan juga pemirsa, bahwa pemberlakuan dari pembatasan sosial berskala besar ini tidak serta-merta merata. Kemudian diberlakukan, maksud kami tidak bisa dilakukan secara merata oleh masyarakat karena ada masyarakat yang kemudian tetap harus bekerja dari tempat kerja mereka atau dari kantor mereka, sehingga mereka akan tetap selesai kerja pada jam seperti ini, pada pukul 5 sore, di mana kalau kita hitung ini tinggal 1 jam lagi kurang lebih akan ditutup operasional dari halte Transjakarta yang menjadi kebijakan dari PT Transjakarta. Kemudian juga kebijakan berikutnya adalah PT Transjakarta ini akan meniadakan transaksi apapun di halte sebagai aksi pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan juga tetap menyediakan sarana sanitasi, yaitu menyediakan hand sanitizer serta wastafel portable di beberapa halte secara berkala dan juga melakukan penyemprotan disinfektan yang tentunya secara berkala pula. Demikian, Andrea. Baik, terima kasih Felmi, reporter Felmi Laubela dan juru kamera Hengki Haryanto dari halte Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat melaporkan.